Baik. Baik, sudah jalan, rekaman sudah jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ikhwah, hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita pada ilmu faraid. Pada pekan kemarin kita sudah mempelajari tentang al-abu dengan al-jaddu. Siapa itu al-abu? Ayah dengan al-jaddu. Ya, apa jaddu? Kakek. Oke, kakek di sini kakek siapa? Kakek mayit dari pihak ayah atau pihak ibu? Kakek dari pihak ibu macam mana nasibnya? Kenapa dia nggak dapat? Kalau dia protes macam mana? Baik. Berapa bagian ayah yang kita sebutkan kemarin? Al-abu. Kapan al-abu dapat 1/6? Apabila sudah dijelaskan kemarin belum pakai itu, pakai tabelnya? Sudah ya? Pakai tabel lah, pakai ini. Pakai apa jelasinnya? PowerPoint. PowerPoint dari mana? Al-mayyit. Meninggalkan al-abu. Ya. Al-ummu udah belajar belum? Belum. Ini tadi dari bahasa. Masa? Ya. Kemudian menggunakan ibn dengan bin. Oke. Al-abu ini punya abu lagi ya? Ab ini punya lagi ab dengan Al-ab meninggalkan memiliki jad dengan jaddah. Al-um juga memiliki jad dengan jaddah. Oke. Bin juga ada ibn, ada bin. Ibn, bin. Oke. Baik, dalam kasus ini siapa yang dapat warisan? Ayah, anak sama anak. Ayah, anak ayah. Siapa ayah? Jad dapat apa enggak? Kenapa Jad enggak dapat? Karena masih ada ab. Bagus. Kalau misalnya si ab meninggal dunia, Kakek dapat. kakek yang mana yang dapat? Sana ada kakek, sini ada kakek juga. Kalian kakeknya 2 kan? Ya. Jadi yang dapat adalah yang ini ya, yang ini nggak dapat. Nggak dapat ya. Oke, ke bawah yang dapat siapa ini? Ini bawah. Kenapa? Oke, bagus. Baik. Nah, dalam kasus ini sang anak meninggal dunia, bukan sang anak, sang mayit. Dia masih memiliki ibn dengan bin. Jadi bapaknya dapat berapa? Pernah. Alasannya? Ada pewaris lagi. Oke. Ada ibn. Sahih. Kalau ibn meninggal dunia, Ada bin. iya ada bin. Dapat berapa nih bapaknya? Bokapnya dapat berapa? 1/6. Kenapa demikian? Karena cuma punya anak perempuan. Dalam kasus anak perempuan meninggal dunia juga, dapat nasabah. Oke, jadi ada 3 kemungkinan bapak dapat. Oke, dalam kasus bapak meninggal dunia, maka yang dapat adalah kakek.
Sebagaimana yang tadi didapatkan bapak, apabila dia ibn dengan bint, maka dia dapatnya seperenam. Apabila cuma bintun, dia dapatnya seperenam dengan asobah. Dan apabila tidak ada, maka dia dapatnya. Oke, sekarang kita al-um. Ada pertanyaan kakek dengan bapak? Bagus. Sekarang al-um. Apa itu mama. Al-um. Al-um dapat berapa? Ada berapa kemungkinan al-um dapat bagian warisan? Al-um menurut hukum warisan, dia satu mendapatkan oke, at-thuluth yaitu sepertiga. Sepertiga. Kapan ibu kita kasih sepertiga? Apa syaratnya? Nah, perhatikan di situ syaratnya ada 3 syarat. Perhatikan halaman berapa? 24 yang bawah. Perhatikan, baca yang pertama. Adamu wujudu far'ul waris mutlaqan. Apa artinya? Tidak ada far'ul waris, keturunan. Ya, baik anak baik cucu. Mutlaqan. Apa artinya mutlaqan? Secara mutlak. Nah, artinya nggak ada anak laki-laki ataupun perempuan, cucu laki-laki atau cucu perempuan. Barulah si dapat berapa? Sepertiga. Kemudian ada syarat kedua. Nggak langsung. Nomor 2 apa itu? Ada mewujud jam'in minal ikhwah. Apa artinya itu? Syaratnya. Syarat ini baru ini. Syarat ini yaitu tidak adanya jam'un. Apa jam'un? Banyak. Banyak itu dalam bahasa Arab 2 atau lebih, 2, 3 dan seterusnya. Jadi misalnya pada perkawinan antara ab dengan umnya ini kan kawin kan? Kawin apa enggak orang ini? Nikah. Terus mereka punya anak siapa di sini kasusnya? Mayit anak orang gitu? Oke. Kemudian ternyata dari hasil pernikahan mereka ada anak lagi. Ada iben lagi. Iben ini siapanya mayit? Apa bahasanya? Bahasa warisannya? Hah? Ya, akh syakik. Ada akh. Kemudian mereka juga punya anak perempuan. Apa namanya? Ukhtun. Oke. Nah, baik. Nah, perhatikan di sini syaratnya ada mujam'un minal ikhwah. Enggak ada jamun, banyak saudara. Dalam kasus ini berapa saudaranya? 2 lah. Ah, dengan Oke. Nah, kalau ini jama' atau enggak ini? Nah, kalau kasus ini maka ibu tidak boleh dapat sepertiga. Ibu hanya boleh dapat sepertiga kalau misalnya nggak ada saudara atau saudaranya itu cuma 1. Jadi misalnya ini ukhtun sudah meninggal dunia. Jadi dia ketika meninggal cuma punya akhun. Kemudian nggak ada anak. Nah, dalam kasus ini barulah si ibu bisa mendapatkan sepertiga. Tetapi kalau ada saudara yang lebih dari 1, maka ibu tidak berhak dapat sepertiga. Tapi dapatnya berapa? 6. Iya, dia dapat 1/6. Gitu ya. Jadi ibu dapat sepertiga itu syaratnya salah satunya adalah adamu wujudu jam'in minal ikhwah. Itu dia. Yang nggak ada di syarat-syarat yang lainnya atau syarat bapak kemarin. Kalau bapak kemarin syaratnya adalah laki-laki anaknya atau perempuan, kan itu aja. Nggak ada mikirin ada saudara atau nggak ada saudara nih si mayitnya. Oke? Nah, kalau ibu dia baik.
dia memikirkan nasib anak-anaknya yang lainnya. Jika ada anak-anak yang lainnya, maka ibu dapatnya kurang. Jika ada satu saja, bisa dapat sepertiga full. Nah gitu ya. Jadi sepertiga atau seperenam itu ditentukan juga dengan ada saudara satu atau lebih. Oke, sampai sini paham? Sampai sini paham atau enggak? Oke. Nah inilah bagian ibu. Sampai sini masih mengikuti atau enggak? Masih. Jadi ibu dapatnya berapa tadi? Sepertiga atau seperenam? Dua aja. Kalau istri dapatnya berapa? Nah ini sering ketukar nih antara ibu dengan istri. Ibu ini ibunya siapa? Ibunya mayit. Kalau istri itu siapa? Nah ini kan dia apa nih? Agak-agak mirip ya, tapi sebenarnya beda orangnya dan sering salah. Kalau istri dapatnya antara seperempat atau seperdelapan, sementara ibu dapatnya sepertiga atau seperenam. Oke, baik. Sampai sini masih paham? Bagus. Nah, kapan sih ibu dapat seperenam? Syaratnya apa? Ketika ada anak. Nah, yang seperti kasus ini. Atau wudu jamun min ikhwah, ada lebih dari satu orang saudara. Contohnya ada ukhtun di sini. Oke, nah dalam kasus ini maka ibunya dapat seperenam. Oke. Paham? Oke, kalau kita coba sekarang kasusnya seperti ini. Masih hidup semuanya. Dah, masih hidup semuanya. Oke. Kita bagi-bagi warisannya. Bapak ada berapa? Karena Mama dapat berapa? 6. Kenapa? Ada anak? Nah, jadi sama orang tuh dapat seperenam. Kakek nenek? Saudara-saudari? Anak? Dapat apa? Sisa harta. Cucu? Oke, bagus. Jauh. Kasus ini dia mati nggak ada zaujahnya. Dia sambil aja jomblo kaya. Iya ya, udah mati. Punya anak jomblo. Iya, duda kayak. Dah, oke, paham sampai sini? Sekarang kita takdirkan. Kok kita boleh takdirkan Allah. Misalnya Allah mentakdirkan anak perempuan yang meninggal dunia. Iya, takdirkan dia. Oke. Bapak ada berapa? Hah? 6 plus asoba. Ibu udah berapa? 6. Kenapa? Masih ada anak? Ada saudara juga? Mama ada berapa? Bintun ada berapa? Itu ada asoba? Karena sendirian, bener. Masa lupa? Aduh. Besok ujian semester soalnya kayak gini saya buat. Gak ada lagi nulis-nulis, langsung contoh kasus ini. Oke. Beda ya? Tapi seru ya? Oke, bagus. Di teorinya dikit-dikit aja, yang seru ininya. Oke. Dah? Mantap, kita ganti kasus. Umpama anak perempuan meninggal dunia. Aduh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak ada berapa?
Siapa yang bilang seperenam? Tepuk tangan. Anak laki-lakinya hidup Pak? Udah mati. Jadi dapatnya? Soba. Mama dapat berapa? Tapi anaknya mati. Iya. Ada anak yang belum meninggal dunia, tapi kalau ada saudara-saudari, mama tetap dapat seperenam. Itu dia lemahnya sang ibu ini, karena perasaannya sangat sensitif, ya kan? Gak dapat. Ada bapak. Ada bapak. Orang ini gak dapat. Iya. Banyak bapaknya. Tapi yang sobat bina di sini. Sobat ya. Masuk. Pernah. Gak dapat. Bapak lebih dekat kedudukannya. Asobah itu yang paling dekat. Ula rojul dekat. Yang paling dekat. Ini udah jauh. Bapak yang dapat. Oke, dalam kasus ini paham? Insyaallah. Oke, sekarang ukhtun meninggal dunia. Maka ibu dapat, bapak dapat asobah. Nah, dalam kasus ini karena nggak ada jamak minal ikhwah, yaitu ikhwahnya satu aja. Baik salah satunya atau ukhtun, ya, maka dalam kasus ini baru ibu berhak dapat sepertiga gitu ya. Jadi ibu itu nggak bisa cuma lihat anak seperti bapak. Kalau bapak kita lihat yang anak aja, anak laki-laki atau anak perempuan kan gitu, ya paham? Kalau ibu nggak bisa cuma lihat anak, ini mayit masih punya saudara atau saudari, gitu dia, ngerti? Nah, bagus, dalam kasus ini barulah bisa dapat sepertiga. Oke, itu yang saya mau jelaskan sama antum. Mudah-mudahan bisa paham. Ada pertanyaan? Nah, Ikhwah itu laki-laki perempuan. ikhwah itu laki-laki perempuan. Ikhwah itu maksudnya saudara lah, laki-laki ataupun perempuan. Yang penting saudaranya si mayit ini. Dua-dua laki-laki itu Enggak apa-apa. Yang penting saudaranya dia itu dua laki-laki, dua perempuan sama aja. Dia mempengaruhi jatah sang ibu. Kasihan emang ibu ini. Ya. Hah? Kita aja yang ngambil duitnya ya. Mati semua orang ini. Sisa saudara juga. Macam mana maksudnya ini? Bapaknya mati. Bapaknya mati. Bapak namanya mati. Kakek masih ada enggak? Mati semua. Mati. Mama mati. Mati semua. Tinggal sampai. Oh, anak juga mati. Sampai. Tinggal akun sama ukhtun. Akun sama ukhtun dapat asobah. Dapat sisa harta mereka berbagi. Yang laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Boleh sama rata kalau orang tua tahu hukumnya sama-sama setuju gitu. Iya. Nggak boleh, haram hukumnya. Harus sesuai hukum ya? Harus sesuai hukum. Kecuali setelah pembagian selesai dengan kerelaan hati daripada timbul perpecahan, bunuh-bunuhan, keluarga jadi bermusuhan, putus silaturahmi, dia serahkan anaknya daripada berantem. Tapi sebenarnya hak saya ini kan gitu, diserahkan. Ya, itu boleh. Dengan besar hati misalnya si Torik kan gitu kan, udahlah aku ngalah aja lah daripada berantem. Padahal secara tertulis hak dia segini gitu kan gitu ya. Tapi dia katakan saya serahkan aja bagi si fulan sekian supaya nggak ada pertikaian gitu. Nah itu boleh. Tapi sebenarnya dia harus mengakui dulu hak saya sebenarnya segini sesuai hukum Islam nih. Nah, gitu. Nah, bagus. Oke, ada lagi? Kalau yang anak cowoknya cuma 1 orang hidup, Anak cowoknya 1 orang hidup, terus sisanya apa? sisanya untuk dia. Iyalah, kalau misalnya masih ada anak, maka saudara-saudari nggak dapat. Sudah? Oke. Nah sekarang ada masalah Umariyah namanya. Perhatikan ikhwah sekalian, ini masalah penting. Ini menjadi tugas bagi antum untuk menyimpulkannya di rumah dengan narasi. Narasi apa narasi? Dengan model cerita berbahasa Indonesia. Ada masalah Umariyah namanya. Apa itu Umariyah? Keputusan Umar bin Khattab. Baik, Umariyah itu ada 2. Satu kasusnya adalah mayit meninggalkan suami,
ab dan Kemudian masalah kedua, sekali ini yang meninggal istri. Yang ditinggalkan siapa? Sekarang yang meninggal suami, maka dia meninggalkan zaujah, ab dan Oke. Sampai sini kita sudah belajar semua sebenarnya. Oke, waktunya udah habis. Kita lanjutkan dikit lagi. Zauj dapat berapa? Fikri, tadikan dulu ke depan. Fazli. Ayo kita kerjakan bareng-bareng. Zauj dapat berapa? Setengah. Seperdua. Ab dapat berapa? Soba. Betul. Dapat berapa? Kenapa dapat sepertiga? Tiga. Sisa hartanya berapa di sini? 2 per 6. Oke, kita jadikan per 6. Setengah ini berapa per 6? 3 per 6. 3 per 6. 3 per 6. Sepertiga ini berapa per 6? 2 per 6. Berarti sisanya berapa dong? Berapa sisa hartanya berapa? 1/6. Perhatikan di sini. Mana yang lebih besar? Ibu atau bapak? Ibu. Oke. Nah, Umar mengatakan hal ini menyelisih syariat. Karena harusnya apa? Laki-laki dapat lebih daripada perempuan atau 2 kali lipat, minimal sama. Dalam kasus ini maka ini tidak bersesuaian dengan hukum-hukum Islam yang lainnya. Karena itu butuh penyesuaian. Bagaimana cara Umar menyesuaikan kasus ini? Umar mengatakan bahwasannya apa? Ibu tidak bisa langsung dapat sepertiga di awal. Ini adalah perhitungan yang tidak dibenarkan. Jadi bapak dengan ibu dapat sisa harta dulu, baru kemudian mereka berbagi. Sehingga sisa hartanya berapa tuh? Sisa harta berapa? 1/2 kan, dari 1/2 nih suami. 1/2 alias 3/6. Baru si ibu dapat berapa dari harta ini? 3. Nah, ibunya yang dapat dari sini, baru ibunya dapat 1/3. Salah. 1/6. Bapaknya dapat 2/6. Ini ini apa? Gitu. Baik. Oke, sekarang timbul pertanyaan. Dalam kasus ini, ibu dapatnya sudah sesuai. Tapi apakah kita bisa katakan ibu dapat 1/3? Karena sesuai hukum Islam dia harusnya dapat 1/3. Apa jawabannya? Belum bisa. Jawabannya bisa dong. Jawabannya adalah ibu dapat 1/3 dari sisa harta. Jadi sisa harta ini yang kita bagi lagi. Jadi ibu dapatnya 1/3 dari sisa harta. Bapak dapatnya 2/3 dari sisa harta. Nah, inilah yang dikatakan Umar atau para ulama turut al-baqi, 1/3 sisa. Gitu. Jadi ibu itu ada dapat 1/3 dan ada dapat 1/3 baki. Sampai sini paham? Jadi ibu, ibu nggak boleh dapat 1/3 langsung, karena dengan demikian nanti jadi nggak adil sama bapak.
Jadi cara mengatasinya adalah Umar berpikir bahwasannya untuk menyesuaikan dengan dalil-dalil yang lainnya, ibu nggak langsung dapat sepertiga seperti ini, enggak. Tapi setelah dibagi sama si zauj setengah, sisanya baru mereka bagi. Di pembagian mereka baru ibu dapat sepertiga juga. Tapi sepertiganya setelah sisa harta. Jadi sepertiga bak istilahnya, sepertiga baki. Sepertiga setelah dia mengambil sisa harta dengan sang bapak. Paham? Demikian pula yang ini. Ini kasusnya sama. Kasusnya sang bapak dapat lebih kecil dari sang ibu. Coba kalian hitung sendiri. Tuangkan dalam bentuk narasi sebagaimana yang saya perintahkan tadi. Sehingga harus dilakukan sama persis seperti ini. Dia dikasih sisa harta dulu, baru kemudian sisa hartanya itu diisi ibu dapatnya sepertiga baki, sepertiga dari sisa harta, bukan sepertiga langsung dari asal harta. Bagus, paham? Itu tugasnya. Silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Kita akhiri pertemuan hari ini. Berjumpa kembali kapan?